Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kimia non-logam dengan judul The Chemistry MSG atau Pecin. Kami terdiri dari Lailatul Lutfiati dan Ani Fistiana. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah fungsi MSG atau Pecin? Yang kedua, apakah senyawa yang terkandung di dalamnya? Ketiga yaitu klasifikasikan unsur di dalam senyawa tersebut, non-logam, logam, atau metaloid. Yang keempat, berikan informasi terhadap ikatan yang terbentuk, yaitu ikatan apa, bagaimana bentuk geometrinya. Kemudian nomor 5, Pecin atau MSG dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Interaksi yang bagaimana yang membuat senyawa di dalamnya dapat bekerja. Adakah gaya antar molekul yang terlibat? Bagaimana karakter unsur penyusunnya? Kemudian nomor 6, adakah sisi negatif penggunaan MSG atau Pecin? Jelaskan secara singkat. Yang pertama, apakah fungsi MSG atau Pecin? MSG sendiri kepanjangan dari monosodium glutamat. MSG adalah sebuah garam yang terdiri dari natrium dan sodium dan asam L-glutamat lain. Asam L-glutamat lain itu terdiri bentuk lainnya yaitu monopotasium glutamat. Fungsi MSG secara umum yang banyak orang ketahui sebagai penyedap pada makanan untuk menciptakan rasa gurih dan lezat. Itu karena adanya umami. Umami sendiri adalah pertama kali ditemukan di Jepang pada kaldu dashi yang digunakan pada jenis makanan yang berada di Jepang. Dashi itu berbahan dari rumput laut. Kemudian Ikeda menemukan komponen yang menghadirkan rasa baru pada dashi adalah asam glutamat. Akhirnya Ikeda menamai rasa ini sebagai rasa umami yang berarti lezat dalam bahasa Jepang. Umami menjadi rasa kelima sehingga akhirnya muncul dalam bahasa Inggris di tahun 1970-an. Namun masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu karakter rasa umami. Kemudian umami biasanya dideskripsikan untuk hidangan berbahan daging atau gurih. Tapi rasa ini datang dari makanan yang secara alami tinggi kandungan asam glutamat. Glutamat sendiri adalah senyawa molekuler pada asam glutamat. Dalam bentuk kristal, glutamat disebut MSG. Pada beberapa makanan, asam aminoglutamat terbentuk secara alami. Kemudian MSG kebanyakan digunakan pada makanan yang berkalori tinggi seperti gorengan dan makanan siap saji seperti pada pizza ataupun di restoran-restoran makanan tanpa saji. Kemudian pada asam L-glutamat bebas yang terbentuk secara alami itu pada unggas, tomat, ikan, telur, dan kecap. Manusia pun juga menghasilkan asam glutamat secara alami sebesar 50 gram per hari. Jadi kita seharusnya mengkonsumsi MSG harus kurang dari 0,5 gram dan untuk menyeimbangkan tubuh kita dengan yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu apakah senyawa yang terkandung di dalam MSG. Komposisi senyawa MSG adalah 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Kemudian ada tambahan yaitu sodium, hidrogen, dan nitrat. Monosodium glutamat bila larut dalam air atau saliva akan berdisosiasi menjadi garam bebas dan menjadi bentuk anion dari glutamat.
Glutamat akan membuka channel C2+ pada neuron yang terdapat perasa sehingga memungkinkan C2+ bergerak ke dalam sel dan menimbulkan depolarisasi reseptor dan potensial aksi yang sampai ke otak lalu diterjemah sebagai rasa lezat. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasikan unsur di dalam senyawa tersebut apakah non-logam, logam, atau metaloid. Unsur yang terkandung dalam MSG ada beberapa yaitu monosodium, glutamat, natrium, kalsium, sodium, hidrogen, dan oksigen. Jadi natrium termasuk dalam unsur logam alkali. Kemudian kalsium termasuk logam alkali tanah. Dan hidrogen termasuk non-logam dan oksigen termasuk non-logam. Yang keempat yaitu memberikan informasi tentang ikatan yang terbentuk, ikatan apa, bentuk geometrinya bagaimana. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan molar. Ini terlihat dari titik isoelektriknya yang rendah yang menandakan sangat mudah menangkap elektron atau bersifat asam menurut Lewis. Tentunya masih ingat penggolongan asam basa menurut Lewis. Asam adalah spesies yang mampu menerima pasangan elektron. Kemudian di sini ada gambar yaitu asam glutamat. Terprotonasi dari glutamat. Itulah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa ia memiliki atom hidrogen ekstra. Kemudian glutamat, bagaimana ini glutamat? Ini ada unsur OH, ikatan OH, ikatan dengan NH2 dan OH. Kemudian NH3 ada glutamat, kemudian monosodium glutamat terdapat tambahan Na+. Selanjutnya yaitu bagaimana vaksin dapat bekerja sesuai fungsinya, interaksi yang dapat membuat senyawa di dalam dapat bekerja, adakah gaya antar molekul yang terlibat, dan bagaimana karakter unsur penyusunnya. MSG mengandung natrium dan yodium, suatu mineral esensial di tubuh kita yang bentuk umum yang diketahui orang banyak, dan bentuk garam NaCl atau garam gapur. Natrium memainkan peranan penting menjaga tubuh kita agar tubuh kita normal, seperti menjaga keseimbangan dan transfusi infus saraf dan otak. Asam L-glutamat mengandung asam amino esensial yang artinya tubuh kita mampu mensintesis atau membuatnya sendiri. Glutamat sendiri berperan sebagai transmitter pada sel-sel otak kita serta berperan penting dalam proses komunikasi antar neuron. Glutamat akan dapat bekerja pada berbagai jenis reseptor yang terdapat baik di neuron pasca sinaps maupun di neuron presinaps. Monosodium glutamat merupakan garam yang molekul penyusunnya berupa sodium atau natrium dan glutamat. Selanjutnya yaitu adakah sisi negatif penggunaan vaksin? Jelaskan secara singkat. Sisi negatif penggunaan vaksin itu yang pertama yaitu Chinese Restoran Syndrome. Kondisi ini bisa terjadi saat kita mengonsumsi micin lebih dari 3 gram per hari. Gejala dari sindrom ini beragam, antara lain seperti sakit kepala, mati rasa, kemerahan, kesemutan, jantung berdebar, nyeri dada, mual, lemah, letih, dan mengantuk. Lalu yang kedua yaitu kerusakan saraf. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa glutamat pada MSG dosis tinggi dapat bertindak sebagai racun yang menyebabkan kerusakan sel saraf. Bahkan disebutkan pula bahwa MSG dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan kerusakan berbagai organ. Yang ketiga yaitu obesitas. Konsumsi micin secara berlebihan juga diyakini dapat menyebabkan
obesitas atau kegemukan. Namun, penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut karena ada pula penelitian lain yang menyatakan bahwa micin dapat menimbulkan efek kenyang lebih lama dan dapat membantu menjaga berat badan. Yang keempat yaitu sakit kepala dan hipertensi. Konsumsi micin dalam jangka panjang juga diyakini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Beberapa orang yang sensitif terhadap micin juga akan mengalami efek berupa sakit kepala setelah mengonsumsinya. Meski begitu, penyebab hal tersebut itu belum diketahui secara pastinya. Jadi perlu digarisbawahi, semua efek samping atau dampak buruk dari konsumsi micin secara berlebihan tersebut memang masih perlu diteliti lebih lanjut. Namun semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin untuk meminimalkan risiko terjadinya gangguan kesehatan. Namun menurut beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh negatif akibat konsumsi MSG. Diduga kebanyakan orang mengalami efek nocebo. Efek nocebo sendiri itu adalah efek buruk akibat sugesti sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.